Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kronologi sejarah tentang pembangunan Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, ketiga masa ini memiliki kebijakan dan tujuan pembangunan yang berbeda. Melalui pembahasan ini, kita dapat mengetahui bagaimana Indonesia berkembang dari waktu ke waktu. Oke, di sini kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu tentang Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Jadi, pada masa Orde Lama, Indonesia itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa ini, pemerintah berusaha memperkuat persatuan bangsa dan membangun identitas Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Nah, salah satu pembangunan yang terkenal pada masa itu adalah Monumen Nasional atau Monas. Kenapa itu dibangun? Karena untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Selain Monas, pemerintah juga membangun Gelora Bung Karno. Stadion ini digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga dan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Orde Baru, yang dimana pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah berakhirnya Orde Lama, Indonesia memasuki masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas negara. Nah, jadi pada masa Orde Baru, pemerintah memberikan perhatian besar pada sektor pertanian. Jadi, pada masa itu produksi beras itu pun ikut meningkat sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik. Pemerintah membangun banyak jalan, jembatan, dan sarana transportasi untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Setelah Soeharto mengundurkan diri, B.J. Habibie menjadi presiden pertama pada masa reformasi dan mulai melakukan berbagai perubahan dalam pemerintahan. Nah, reformasi ini pun dimulai setelah adanya tuntutan perubahan dari masyarakat dan mahasiswa. Jadi peristiwa ini menjadi awal perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jadi pada era reformasi, masyarakat pun memiliki kesempatan yang lebih besar untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk melalui pemilihan umum yang lebih demokratis. Seperti teman-teman rasakan, pada saat ini masyarakat sudah dapat bisa memperoleh informasi dengan cepat melalui internet. Teknologi juga membantu kegiatan belajar, mengajar, dan berkomunikasi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke perbandingan antara Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa setiap masa memiliki fokus pembangunan yang berbeda. Pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, pemerintah lebih fokus pada persatuan bangsa dan nasionalisme. Walaupun kondisi ekonomi saat itu belum stabil, pemerintah berhasil membangun Monas dan Gelora Bung Karno. Nah, pada masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto, pembangunan lebih fokus pada ekonomi dan infrastruktur. Banyak jalan, bendungan, dan pabrik yang dibangun sehingga perekonomian menjadi lebih baik. Namun, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat masih terbatas. Pada masa reformasi yang dimulai oleh B.J. Habibie, pembangunan lebih fokus pada demokrasi dan keterbukaan. Jadi masyarakat lebih bebas menyampaikan pendapat dan pembangunan terus berkembang hingga sekarang seperti jalan tol, MRT, dan teknologi digital. Jadi teman-teman, akhirnya kita sudah memasuki masa akhir dari pembahasan ini.
ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan Indonesia terus berkembang dari masa ke masa. Orde lama berfokus pada persatuan bangsa, orde baru pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, sedangkan reformasi pada demokrasi dan keterbukaan informasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman.